Halo semua, kali ini gue mau nge-review satu unit yang sudah ready, yaitu Honda Accord Executive tahun 1984 berwarna biru tua. Kali ini unit yang gue dapat tergolong istimewa karena kilometernya baru menyentuh angka di kilometer 81.000. Untuk selengkapnya, silakan teman-teman untuk ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini gue mau nge-review sama test drive satu unit mobil Honda Accord tahun 1984 Gen 2, generasi 2, atau di Indonesia itu lebih atau terkenalnya dengan Honda Accord Executive. Catnya original paint. Tentu saja ada beberapa bagian yang baret-baret pemakaian normal. Dan ada beberapa bagian juga yang udah ada spet-spetnya. Nah, selain catnya yang original, trim samping yang mengelilingi mobil ini juga masih utuh, original. Trimnya plastik, kemudian ada list chrome-nya. Ini jadi ngebuat tampilan si mobil ini terkesan mewah dan elegan pada masanya. Kemudian di bagian atas pintu itu juga ada trim dan ada list chrome-nya juga. Situ pada bagian bumper depan juga berbahan plastik. Catnya masih original. Untuk bumper juga ada list chrome-nya. Bumper belakang pun sama, terbuat dari plastik, warna catnya masih cat original. Tentu saja ada sedikit dari minus pemakaian. Jadi untuk Honda Accord Executive ini dia ada trim sekelilingnya itu dan ada list chrome-nya. Nah, untuk lampu depannya Honda Accord itu ada dua versi. Versi Jepang dan Indonesia sama versi US market. Bedanya itu di lampu depan. Untuk yang di Indonesia seperti ini, dia gabung. Jadi satu kesatuan lampu dan warnanya agak smoke. Jadi ini agak gelap seperti ini bukan karena kotor atau karena jamur, tapi memang bawaan dari sana warnanya sudah smoke seperti ini. Berbeda dengan yang versi US, itu dia pada bagian lampu depannya kayak ada grillnya. Jadi ada kotak sebelah kanan kotak jadi ada dua, sebelah kiri kotak jadi ada dua, seperti itu. Itu untuk versi yang US. Sementara untuk yang Indonesia seperti ini pun begitu sama dengan yang belakang. Lampu belakang itu terkesan agak kusam karena itu ternyata memang bawaannya sudah smoke. Berbeda dengan yang US version itu lebih clear gitu warnanya. Bedanya di situ saja. Nah, ini gue lagi test drive. Kita coba bawa jalan-jalan. Untuk driving positionnya ya lumayan enak. Kita paskan dulu duduknya. Oke. Kemudian kaki-kaki. Ini gue ngelewatin speed bumper. Kaki-kakinya lumayan empuk. Itu kaki-kakinya. Dan untuk bannya Accord ini menggunakan pelek rim 13. Nah, peleknya ini masih pelek bawaan dari mobilnya. Karena di sela-sela jari-jarinya masih ada tulisan Honda. Otentik, ini masih original bawaannya. Kemudian pelek ini dilapisi ban produksian tahun 2012 dan 2013. Yang paling unik dari unit gue ini, ban serepnya itu masih bawaannya. Karena waktu gue lihat, gue cek, ban serepnya itu masih menggunakan ban produksian tahun 81. Jadi masih belum pernah turun sepertinya. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian mesin. Untuk Honda Accord Executive ini bagian kap mesinnya itu dibuka ke arah depan. Jadi beda dengan sedan-sedan lainnya ke belakang. Kalau ini
bagian yang belakang kap mesin itu dibuka ke depan. Honda Accord Executive 1984 ini berkapasitas 1600 cc, 12 valve dengan 4 silinder. Kalau di keterangan itu tenaganya bisa sampai 80 horsepower, dan mobil ini masih menggunakan karburator. Dia punya 5 speed dan sudah power steering. Untuk tahun 1984, power steering itu adalah sebuah kemewahan, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kacanya juga sengaja dibuat bening kali ya, biar bisa melihat dunia. Sekarang handphonenya miring. Amazing. Lanjut guys, sekarang kita masuk ke bagian interior. Interior Honda Accord 1984 ini, meskipun eksterior berwarna biru, dalamnya itu gua rasa sama dengan mobil sejenis ini. Jadi ada dua warna, kolaborasi dua warna, coklat muda dan coklat tua. Perpaduan antara coklat muda dan coklat tua. Untuk bagian atas itu coklat muda, terus bagian bawahnya kebanyakan didominasi oleh coklat tua. Untuk dashboard sendiri itu full coklat tua dengan ada list hitam untuk beberapa bagian. Nah, di dashboard depan ini kisi-kisi AC-nya masih utuh, rapi, nggak ada yang kropos, nggak ada yang patah. Kemudian ada tab-nya menggunakan single din dari merek Alpine. Nah, setelah gue lihat-lihat dan baca-baca, itu beberapa juga ada yang menggunakan Kenwood. Tapi di unit yang gue dapet ini, tab-nya itu dari merek Alpine ya teman-teman, dan masih berfungsi dengan baik. Suaranya pun ya untuk mobil untuk sekelas produksi tahun 84 masih oke. Kemudian di bawah tab-nya itu ada kotak besar wadah. Sepertinya ini tuh untuk wadah kaset-kaset untuk tab-nya. Karena zaman dulu itu masih menggunakan kaset tape. Jadi di sini ada kotak. Nah, kotaknya itu untuk menyimpan koleksi kaset-kaset si pemilik mobil ini dulu ya. Begitu. Kemudian ciri khas dari mobil-mobil tua itu ada lighter dan ada asbaknya. Di bagian depan sini ada asbak, bagian belakang di pintu kanan kiri juga ada asbaknya. Terus di samping audio itu ada panel AC. Panel AC-nya masih kompor gas diputar. Kemudian ada tombol-tombol panel untuk posisi pengarahan AC. Jadi ada yang straight lurus ke badan, ada yang ke kaki doang, terus ada yang untuk fogging kaca utama. Gitu. Kemudian di sini di sampingnya ada tombol choke karena ini mesinnya masih menggunakan pembakarannya dari sistem karburator. Untuk hazard ada di bawahnya setir. Kemudian ada panel-panel untuk membuka kap mesin itu ada di bawah dashboard kanan dekat pintu, dan untuk pembuka tangki bensin dan bagasi itu di bawah jok supir. Nah, lebih kerennya lagi, di tahun 1984 mobil Honda Accord ini untuk jendelanya sudah elektrikal. Dia untuk kursi driver itu sudah otomatis. Untuk jendela lainnya itu sudah elektrikal tapi tidak otomatis. Kemudian kita pindah ke bagian jok. Joknya ini ada dua warna, perpaduan dua warna antara coklat muda dan coklat tua. Mungkin bisa terlihat seperti ini nih, sengaja dibungkus plastik ya biar nggak kotor. Nah, si karakter joknya ini masih, kalau menurut gue itu masih ada karakternya. Jadi dia nggak lepek gitu karena mobilnya jarang dipakai juga sih. Kilometernya masih 81.000. Selain itu, pemilik mobil sebelumnya itu orangnya sangat apik.
gue bisa ngeliat di sini dia ada beberapa tulisan yang dia kasih solatif gitu ya. Di seperti sini, ingat AC, mungkin ini ingat AC. Mungkin jadi biar orang-orang yang menggunakan mobil ini ketika mau mematikan mobil ini, AC-nya dimatikan terlebih dahulu. Kemudian di door pintu ini, di trim pintu ini ada catatan terakhir kali dia ganti timing belt. Jadi di sini tertulis terakhir kali ganti timing belt itu di kilometer 71.000 di tanggal 25 September 2007. Kemudian di sini dia tulis juga timing belt penggunaan 40.000 km. Berarti kalau 71.000, penggantian timing belt selanjutnya itu di kilometer 111 ribuan. Sedangkan sekarang posisinya ada di kilometer 81.000. Oke, itu aja yang bisa gue review untuk mobil Honda Accord tahun 1984 ini. Mudah-mudahan di antara teman-teman semua ada yang minat dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi atau komen di bawah. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.